Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai limit. Pada video kali ini kita akan fokus pada teorema limit, yaitu lebih tepatnya kita akan belajar mengenai operasi-operasi pada limit. Oke, without further ado, kita mulai saja videonya. Kita akan pelajari pada hari ini adalah teorema limit atau operasi pada limit. Ada beberapa teorema limit yang harus kalian pahami. Akan saya tuliskan beberapa teoremanya dan kita akan belajar sama-sama. Teorema pertama adalah ketika limit X mendekati C dari suatu konstanta, nilainya adalah konstanta itu. Jadi kalau tidak ada variabelnya, maka nilai dari limitnya adalah ya konstanta itu sendiri. Sebagai contoh, limit X mendekati 3 dari 5, maka nilai dari limit ini adalah 5. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya di sini. Maka ketika limit dari suatu konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Ini adalah teorema yang pertama. Yang kedua adalah teorema yang kedua, yaitu mengenai penjumlahan atau pengurangan dari limit. Misalkan seperti ini, limit, saya akan tuliskan teoremanya, limit X mendekati C dari fx ditambah gx. Ini saya berikan tanda kurung seperti ini. Maka di sini bisa kita tulis seperti ini, limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah limit X mendekati C dari fungsi Gx. Kalian perhatikan di sini saya pecah tanda plusnya. Kemudian kalian juga perhatikan di sini bahwa limitnya harus ditulis. Ketika kalian pecah dalam kurungnya, kalian buka dalam kurungnya, maka limitnya pun harus ditulis. Oke, kita lihat contohnya saja. Di sini misalkan saya punya limit X mendekati 3 dari misalkan 2X kuadrat plus 3X. Misalkan seperti ini. Maka di sini bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat, ditambah jangan lupa limitnya pun harus ikut ditulis ya, limit X mendekati 3 dari 3X. Limit di sini wajib ditulis, kalian perhatikan penulisan ini harus ditulis. Saya kasih warna hijau saja. Ini harus ditulis, wajib ditulis. Jika kalian pecah maka penulisan limitnya wajib ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena 2X kuadrat itu tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat. Sebelah sini itu adalah fungsi. 2X kuadrat adalah fungsi, sedangkan limit X mendekati 2 adalah nilai. Oleh karena itu limitnya harus dituliskan kembali. Harus ada penulisan limitnya seperti di sini yang saya lingkari hijau, ada penulisan limitnya. Ini teorema yang kedua, yaitu ketika limit dijumlah, maka kita tinggal buka dalam kurungnya, kita jumlahkan. Nah, teorema ketiga adalah pengurangan. Jadi sama seperti penjumlahan, bedanya di sini operasinya adalah operasi pengurangan. Maka misalkan limit X mendekati C dari let's say fx dikurang gx. Maka di sini bisa kita pecah menggunakan teorema ketiga, yaitu limit X mendekati C dari fx dikurang limit X mendekati C Gx. Sebagai contoh kita bisa gunakan yang sama. Misalkan saya ganti saja tandanya. Limit X mendekati C dari 2X kuadrat dikurangi 3X. Maka di sini bisa kita pecah. Jangan lupa limit harus dituliskan kembali. Limit X mendekati, let's say ini 3 aja ya. Misalkan di sini saya masukkan 3 di sini. Dari limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat dikurang limit X mendekati 3 dari 3X. Kalian bisa lihat di sini, kalau di sini tandanya dikurang, maka di sini pun harus ikut dikurang. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana jika perkalian? Maka sama, kurang lebih sama dengan penjumlahan dan perkalian, tinggal kalian buka saja dalam kurungnya. Ini adalah teorema selanjutnya, misalkan limit X mendekati C dari fx dikalikan gx. Maka di sini bisa kita pecah, jangan lupa bahwa limitnya harus dituliskan kembali, limit X mendekati C dari fx dikalikan limit X mendekati C dari gx. Sama seperti perkalian, ada juga namanya perkalian dengan konstanta, misalkan seperti ini. Limit X mendekati C dari K, di mana K adalah konstanta, fx. Sama dengan K-nya boleh keluar,
dikalikan, tidak perlu dikasih limit lagi K-nya. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu bahwa ketika ada konstanta dikasih limit, maka akan menjadi konstanta. Tidak berpengaruh, karena dia adalah suatu nilai. Konstanta adalah suatu nilai. Dikalikan limit X mendekati C dari Fx. Sebagai contoh. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya limit X mendekati 3 dari 3 dikalikan X plus 1, X plus 2. Kita bisa gunakan teorema perkalian di sini. 3 adalah konstanta, adalah suatu nilai konstanta, maka dia boleh keluar dari limit. Di sini akan menjadi 3 dikalikan. Jangan lupa limit harus kembali ditulis. Limit X mendekati 3 dari X plus 1 dikalikan satunya lagi. Jangan lupa limitnya harus dituliskan kembali menjadi limit X mendekati 3 dari X plus 2. Di sini tinggal kalian evaluasi nilainya berapa. Tinggal kalian masukkan nilai X-nya. Selain perkalian, ada lagi pembagian. Pembagian juga sama, tinggal kalian pecah saja pembagiannya. Limit X mendekati C dari let's say Fx dibagi Gx. Maka di sini bisa kalian pecah menjadi, jangan lupa limit harus kembali ditulis. Limit X mendekati C dari Fx dibagi limit X mendekati C dari Gx. Contoh? Misalkan seperti ini, limit X mendekati 3 dari 3X plus 2X kuadrat plus 1. Misalkan seperti ini. Ini bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 3, 3X dibagi bawahnya limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat plus 1. Ini adalah perkalian dan pembagian. Yang terakhir adalah perpangkatan. Perpangkatan juga sama seperti perkalian. Oke, di sini saya akan tuliskan kembali teoremanya. Kalau untuk perpangkatan, teoremanya akan menjadi seperti ini. Misalkan saya punya limit X mendekati suatu nilai dari fungsi Fx pangkat suatu nilai. Jadi limit X mendekati C dari Fx pangkat suatu nilai. Kita nggak tahu pangkatnya berapa. Maka ini bisa kita pecah menggunakan teorema limit menjadi seperti ini. Hasilnya akan menjadi limit X mendekati C dari Fx, kemudian kita pangkatkan dengan N. Jadi hasil limitnya kita pangkatkan dengan N. Sebagai contoh, limit X mendekati 3 dari let's say 2X plus 1. Di sini pangkat 5. Maka di sini akan menjadi limit X mendekati 3 dari 2X plus 1. Hasilnya setelah kita hitung, kita pangkatkan dengan 5. Atau di sini kalau kita hitung, ini akan menjadi 2 dikalikan 3 plus 1 pangkat 5 atau 7 pangkat 5. Ini adalah untuk perpangkatan. Selain perpangkatan ada juga akar. Sama seperti perpangkatan, akar pun bisa kita gunakan teorema seperti ini. Saya akan tuliskan teoremanya. Misalkan kita punya limit X mendekati C dari akar pangkat N, kita nggak tahu akar pangkat berapa, kita sebut saja akar pangkat N dari fungsi Fx. Maka di sini akan menjadi limit X mendekati C dari Fx, hasil perhitungan limitnya kita akar pangkatkan dengan N. Jadi kita akar pangkatkan dengan N. Setelah kalian hitung hasil limitnya, baru kalian akarkan dengan N. Pangkat berapa akarnya adalah sesuai dengan soalnya. Sebagai contoh seperti ini. Limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari 2X plus 1. Maka di sini bisa kita tulis, kita hitung terlebih dahulu limit X mendekati 3 dari 2X plus 1. Hasilnya kita akarkan dengan akar pangkat 5. Jadi kita masukkan nilai X-nya akan menjadi 2 dikalikan 3 plus 1 akar pangkat 5. Atau di sini bisa kalian tulis akar pangkat 5 dari 7. Sekian. Oke, kita langsung masuk contoh soal selanjutnya aja ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Jika diketahui limit X mendekati 3 dari fungsi Fx adalah 2, limit X mendekati 3 dari fungsi Gx adalah 1, dan limit X mendekati 3 dari fungsi Hx adalah negatif 1, maka hitunglah limit X mendekati 3 dari fungsi Fx kuadrat minus Hx kalikan Gx. Kalau kalian perhatikan di sini, semua limitnya memiliki batasan yang sama, yaitu X mendekati 3. Tidak ada yang berbeda satupun. Teorema ini, teorema yang kita pelajari tadi, hanya bisa kita gunakan ketika batasan limitnya itu sama. Dalam kasus ini X mendekati 3, semuanya X mendekati 3, maka kita bisa gunakan teorema limit tersebut.
Kita bisa buka dalam kurungnya. Jika dia berbeda, maka kita tidak bisa gunakan teoremanya. Jadi perhatikan bahwa semua limitnya, batasan limitnya, semua sama. Kalau kasus contoh soal kita adalah X mendekati 3. Oke, di sini kita coba langsung kita pecah saja. Limit X mendekati 3. Pengurangannya kita pecah. Oh, di sini menjadi fx kuadrat dikurangi limit X mendekati 3 dari hx dikalikan gx. Oke. Di sini ada perkalian. Oh, berarti bisa kita pecah lagi. Ada kuadrat, kita bisa gunakan teorema yang tadi. Oh, berarti kita hitung terlebih dahulu limit X mendekati 3 dari fx. Hasilnya kita kuadratkan. Dikurang dalam kurung limit X mendekati 3 dari hx. Oh, ada perkalian di sini. Maka kita kalikan limit X mendekati 3 dari gx. Nah, di sini kita sudah tahu dari soal bahwa limit X mendekati 3 dari fx adalah 2. Ya kan? Oh, berarti tinggal kita masukkan saja di sini. 2 kuadrat dikurangi dalam kurung limit X mendekati 3 dari hx. Oh, hx di sini minus 1. Oh, maka bisa kita tulis di sini adalah minus 1. Dikalikan limit X mendekati 3 dari gx. Oh, gx-nya adalah 1 di sini. Maka kita kalikan 1 di sini. Hasilnya akan menjadi 2 kuadrat 4. Minus 1 dikalikan 1, yaitu adalah minus 1. 4 minus 1 hasilnya adalah 5. Demikian video kali ini mengenai teorema limit. Saya harap kalian bisa mengerti dari materi hari ini, tidak sulit. Yang penting kalian tahu, oh kalau pengurangannya tinggal dipecah, tinggal dibuka dalam kurungnya, kuadrat tinggal dikuadratkan, perkalian tinggal dikalikan juga. Yang penting kalian ingat dan pahami teorema ini. Saya akan berikan latihan, nanti kita akan latihan lebih lanjut di soal latihan berikutnya, supaya kalian lebih memahami konsep dasar dari teorema limit ini sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih susah dari ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian bisa memahami apa yang saya ajarkan pada hari ini. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih telah menonton.